Oke, Pak. Oke. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya Bapak lagi Iya, Pak Rizal. murung. Kok tidak bersemangat, Pak, ini hari? Wah, sebenarnya sih saya lagi ada masalah. Saya ingin membicarakan sesuatu dengan Bapak tentang masalah yang saya hadapi sekarang ini. Mmm, eee, Kalau hari ini kita ngobrol, apa tidak apa-apa ya, Pak? Tidak apa-apa, Pak. Justru saya sangat berterima kasih kalau Pak Rizal bisa meluangkan waktu untuk saya karena ingin saya curhat sama Bapak. Oh, begitu ya, Pak. Saya lihat Bapak ini memang lagi butuh mungkin teman diskusi. Jadi, apa yang ingin kita capai pada siang hari ini, Pak? Apa diskusi yang, kita Ya, ingin sebenarnya capai sih ini nanti, Pak? saya ingin mencari solusi. Saya butuh solusi dan saya berharap Mhm. bisa mendapatkan solusi itu dari Bapak tentang masalah apa yang saya hadapi saat ini. Terus apa ada lagi, Pak? Eh, Ya itu saya berharap masalah saya ini selesai dan saya tidak ada lagi perasaan yang terpendam dalam hati supaya saya bisa mengajar di kelas dengan eh, Iya, Pak. Iya, Pak, jangan ya. Halo? Iya, Pak, jangan sampai, masalahnya ini berlarut-larut loh, Pak. Bisa membuat stres itu loh. ya, iya sih betul sekali Pak. Saya ingin mendapatkan solusi secepat mungkin. Makanya saya mencari Bapak untuk eh, membicarakan hal ini. Cepat saya mendapatkan solusi dengan cepat. Baiklah, Pak, saya coba membantu ya. Tapi boleh, Pak, diceritakan dulu apa yang Bapak rasakan saat ini? Begini Pak Rizal, waktu pengawas data mensupervisi di sekolah, pengawas itu menegur saya Mhm, lewat kepala sekolah karena mmm. apa yang saya tampilkan di RPP saya itu terlalu kecil sehingga tulisan yang saya tampilkan itu di luar Sud ukuran standar Pak. Dan itu yang membuat saya mengganjal itu oh karena saya ditegur sama kepala sekolah. oh gitu. Terus yang Bapak rasakan? Itulah Pak, saya merasa tidak nyaman gara-gara tadi Mmm, ditegur oleh kepala sekolah waktu Pak pengawas datang. jadi alasan tidak nyamannya, Pak? Itulah Pak, waktu saya disupervisi, Pak pengawas itu melihat perangkat Mhm. administrator saya itu dalam font ukuran kecil. Pak pengawas itu menegurnya maunya sebaiknya itu apa yang saya tampilkan itu dalam RPP saya itu ada di ukuran standar. Seperti itu sih sebenarnya Pak. Mmm. Kalau begitu, bolehkah Pak, diceritakan secara mendetail, eee, kejadiannya sampai Bapak itu kena teguran oleh dari Bapak pengawas ya, Bapak pengawas terkait perangkat ajarnya yang ukurannya tidak sesuai standar gitu, Pak? Iya, sebenarnya sih saya sudah konsultasikan dengan Pak Kepala Sekolah bahwa saya ingin memprint RPP Mhm, saya dalam bentuk blocket. iya, Kenapa? Karena saya ingin mengirit mengirit kertas. Jadi
saya Hmm. printnya seperti itu dan ternyata Pak Pengawas keberatan bahwa hal itu jangan dilakukan. Lain kali jangan seperti ini, harusnya di-print secara standar saja. Seperti itu, Pak. Eh, Tapi itu kayak seperti mengganjal di pikiran saya. begitu ya Pak. Baik Pak. Terus yang membuat Bapak merasa bersalah dan tidak setuju dengan perlakuan Bapak pengawas itu apa Pak? Eh, saya merasa bahwa apa namanya teguran yang diberikan Pak Pengawas itu kan sebenarnya tadi itu yang penting apapun saya yang saya berikan apa namanya yang saya print itu bisa Yang terbaca. ya, Tapi tetap Pak Pengawasnya menegur bahwa betul. enggak usah, lebih apa namanya eh, print saja secara Menggunakan standar. Padahal niat saya kan tadi hanya cuma ingin gitu ya mengirit Pak. kertas. Itu saja sih Baik Pak, Pak. padahal bisa terbaca. Baik Pak, saya coba simpulkan ya persoalan atau masalah Bapak ini, adalah mungkin, di sini Bapak posisinya tidak membuat perangkat ajar sesuai standar. Nah, sekarang kira-kira Ya, hambatannya Bapak sehingga tidak menggunakan atau membuat, perangkat ajar sesuai format standar itu apa sih Pak, sesuai ukuran standarnya? Sehingga Bapak tidak membuat sesuai dengan yang dianjurkan oleh Bapak pengawas itu? sebenarnya sih untuk membawa perangkat ajar yang sesuai ukuran standar tidak masalah sih Pak. Cuma saya Mhm. terkendala dari jumlah kertas yang ada kemarin, jadi terpaksa saya menunggu di namanya untuk di print out daripada saya menunggu untuk di print out yang apa namanya Betul. terlalu lama. Jadi saya pakai yang ada saja. Jadi saya mengirit kertas yang sedikit itu. Saya sesuaikan dengan apa banyaknya kertas dengan jumlah yang saya ingin print. Jadi Oh, baik Pak. Nah sekarang ya Pak, akhirnya modelnya kecil Pak. Itu baik Pak. Nah sekarang kan kita lihat permasalahan ini Pak. Bapak kan kena teguran dari Bapak pengawas terkait penggunaan kertas, penggunaan apa? Menggunakan perangkat ajar ini yang tidak sesuai standar yang dianjurkan oleh Bapak pengawas. Nah kira-kira agar hal ini tidak terjadi lagi dan menimbulkan masalah, kira-kira apa yang akan Pak Bur lakukan? Jadi insya Allah saya akan lakukan kembali itu ingin memperbaiki RPP itu Mhm. dan memprintnya secara standar. Saya konsultasikan juga dulu dengan Pak Kepala Sekolah bagaimana Ya, saya memperbaiki RPP yang seperti yang diinginkan oleh Pak Pengawas. Saya cuma yang mengganjal itu oke. tadi itu saya rasa tidak dihargai karena sebenarnya saya sudah konsultasikan dengan Pak Kepala Sekolah. Nah, akhirnya Oke. mendapat teguran juga. Cuma seperti itu, Pak. Jadi itu yang mengganjal. Wah, menarik sekali sih, Pak. Bapak ini kan sudah mengatakan tadi mengatakan, pernah menggunakan perangkat ajar yang sesuai ukuran standar dan, itu lebih baik lagi dan Iya, lebih jelas ketika membacanya ya, Pak. Cuma karena persoalan, pada saat mungkin ya iya, waktunya kondisinya mungkin tidak tepat karena kertasnya yang juga tidak cukup, dan mungkin di satu sisi Pak Bur mau memanfaatkan, kemampuan kemampuan IT-nya sehingga hal ini bisa terjadi. Tapi ketika kondisi normalnya kan Pak Bur bisa saja menggunakan perangkat ajar membuat format perangkat ajar sesuai standar. Mungkin seperti itu, Pak. iya. Mungkin ya lain kali saya akan memperbaiki dan saya akan apa namanya membuat perangkat ajar yang kembali yang sesuai dengan standar dan sesuai dengan yang diinginkan daripada Pak Pengawas sehingga pada saat Pak Pengawas datang kembali saya bisa memperlihatkan bahwa saya sudah apa namanya merubah apa yang sudah diminta oleh Pak Pengawas. Nah, seperti itu mungkin Pak yang ingin saya lakukan. Oke.
Bagus sekali sih, apa yang Pak Bur utarakan tadi. Bapak sudah akan membuat atau menggunakan perangkat ajar yang sesuai dengan formatnya, kemudian, menyusun perangkat ajar yang baik. Kemudian, nah sekarang Pak, apa rencana Bapak ke depannya? Rencana ke depan yang akan saya lakukan ini, saya pasti untuk bertemu kembali dengan Pak Kepala Sekolah, kemudian kami minta Mhm. maaf pada Pak Kepala Sekolah dengan Pak Pengawas, bahwa insya Allah ke depannya ini saya akan memperbaiki dengan RPP saya ini akan saya print out dalam keadaan ukuran standar. Mungkin seperti itu, Pak. Luar biasa Pak, di sini saya lihat Bapak bersikap terbuka dan tentunya sangat bagus ke depannya nah Pak. Nah Pak, selain berbicara dengan kepala Ya. sekolah, apakah ada strategi lain Pak, yang akan Pak Bur lakukan? Iya, pasti itulah Pak. Saya akan sharing juga dengan teman-teman sejawat di sekolah, bagaimana eee, apa namanya, eee, membuat yang RPP yang sesuai dengan standar. Iya. Oh begitu ya Pak? Kemudian Oh iya Pak, intinya jangan khawatir Pak, mungkin saya dan teman-teman akan siap dengan senang hati membantu Bapak ketika ada kendala terkait pembuatan atau perangkat ajar yang sesuai tadi format yang dianjurkan oleh Bapak pengawas. oke, terima kasih Pak. Saya berterima sekali atas masukan-masukan yang Bapak berikan kepada saya. Semoga saya Sama-sama bisa Pak. memberikan Intinya Pak Bur terus komitmen saja dengan apa yang akan Bapak lakukan. itu komitmen saya. Betul sekali Pak. Jadi rencana selanjutnya selain menyiapkan perangkat ajar yang sesuai ukuran standar, eee, yang akan Bapak lakukan apa Pak? Ya, tentu saja saya akan menyediakan juga materi-materi ajar. Kemudian saya akan membuat PowerPoint supaya hal ya ini akan menarik untuk saya terapkan apakah di RPP, apakah di materi pembelajaran saya nantinya, Pak. Baiklah Pak, saya sangat senang dengan apa yang telah Bapak sampaikan tadi. Nah sekarang rencana komitmennya Bapak, siapa yang dapat membantu menjaga komitmen tersebut Pak? Saya berharap semua teman-teman yang ada di sekitar saya bisa membantu saya tetap menjaga komitmen saya agar membuat nanti RPP yang sesuai standar yang diinginkan oleh Pak Kepala Sekolah. Kemudian dari Kepala Sekolah juga tentunya ya bisa membantu saya menjaga komitmen apa yang sudah saya uh, inginkan. Ya, seperti itu, Pak. Iya. Luar biasa sekali Pak, saya sangat mengapresiasi usaha-usaha Bapak. Eh, Iya mungkin Pak.
yang akan saya lakukan nanti ini akan tetap sharing-sharing dengan kepala sekolah, teman-teman tentang usaha bagaimana saya menyusun perangkat yang dan ajar dengan PowerPoint di materi pembelajaran. Mungkin itu Pak yang akan saya lakukan. Oh iya Pak, luar biasa sekali Pak ini yang apa yang akan Bapak lakukan. Saya sangat mengapresiasi usaha-usaha Bapak. Ya, saya juga berterima kasih sekali atas kesediaan meluangkan waktu untuk saya mendengarkan keluh kesah saya. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama Pak, saya juga senang bisa saling membantu. Kasih Pak. Iya, oh iya, makasih banyak. Oke, stop.